Pemirsa, jumlah korban tewas akibat perang Israel dan Palestina menembus 4.800 jiwa. Korban luka bahkan mencapai lebih dari 18.000 orang. Selain memblokade pasokan listrik, air, pangan, dan bahan bakar, Israel bahkan menjatuhkan lebih dari 1.200 ton amunisi bom ke Gaza, Palestina. Ini mengakibatkan warga Gaza dihadapkan pada krisis kemanusiaan yang semakin buruk. Lalu bagaimana MUI dan pemerintah merespon hal ini? Laporan selengkapnya kami sajikan dalam laporan khas Vloganza. Halo pemirsa Vloganza, Israel terus meningkatkan serangan ke jalur Gaza, menggempur gedung-gedung, jalan-jalan, sekolah-sekolah, masjid-masjid, dan semua komponen hidup warga Palestina. Ini menandakan peringatan krisis kemanusiaan di Gaza semakin tinggi. Lantas bagaimana respon Indonesia, terutama MUI terkait agresi militer Israel terhadap Palestina, dan bagaimana kondisi warga Palestina sejauh ini? Kita cari tahu informasinya. Israel telah memutuskan pasokan air minum, bahan bakar, dan juga listrik yang dapat mengakibatkan krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Rumah sakit, fasilitas umum, dan fasilitas kesehatan yang hancur akibat pengeboman juga dapat menyebabkan kehidupan di jalur Gaza berhenti total. Israel juga dapat mengakibatkan tim medis dan juga sistem kesehatan di Gaza bekerja secara kritis dan tidak aman. Israel bahkan melarang masuknya bahan pangan seperti susu untuk bayi dan anak yang dapat mengakibatkan krisis pangan. Tak hanya itu, serangan pendudukan Israel yang menggempur jalur Gaza tanpa mengindahkan hak-hak sipil warga Palestina dapat mengakibatkan krisis kemanusiaan di jalur Gaza semakin meningkat. كلها نزلونا العمارة من أولها لآخرها 5 طوابق 5 طوابق غروب 5. Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 adalah bentuk reaksi akibat perbuatan sewenang-wenang otoritas Israel yang telah mencaplok wilayah Palestina selama bertahun-tahun. Lalu bagaimana respon MUI terhadap ini? Terburuk dalam abad ini. Sebelumnya memang ada krisis kemanusiaan, pembunuhan genosida yang dilakukan misalnya di Myanmar, ya. Tapi ini adalah besar sekali karena menggunakan mesin-mesin canggih. Penghancuran dengan rusaknya rumah sakit Indonesia di Gaza dan rumah sakit di Gaza yang baru ini, termasuk juga gereja yang hancur hari ini atau kemarin, itu menunjukkan bahwa Israel tidak memberikan perhatian, kepedulian terhadap etika perang. Karena telah membabi buta, merusak rumah sakit. Dan saya sebetulnya berharap pemerintah Indonesia saya kira sudah melakukan kecaman terhadap apa yang dilakukan oleh Israel karena telah merusak rumah sakit. Rumah sakit itulah wilayah yang sangat netral karena ini pusat penyembuhan orang-orang yang tertindas, yang kena korban peperangan, dan itu harus dilindungi dan mereka tidak peduli soal itu. Jadi ini betul-betul perbuatan yang sangat jahat karena rumah sakit pun menjadi sasaran. Rumah sakit, kemudian tempat ibadah menjadi sasaran. Two state solution itu adalah pasukan Israel harus mundur. Yang kedua, tanah-tanah yang selama ini dikuasai secara ilegal oleh Israel harus dikembalikan. Jadi mengembalikan kedaulatan tanah, tetapi juga politik harus mundur. Tapi penting juga dilakukan langkah-langkah yang lebih konkret, misalnya
meyakinkan Mesir untuk memfasilitasi pembukaan blokade itu sehingga masyarakat yang membutuhkan bantuan kemanusiaan itu bisa menikmati. Sudah lebih dari 75 tahun sejak 1948 Israel menjajah Palestina. Bahkan kini 85% wilayah Palestina telah dikuasai Israel. Lalu bagaimana respon warga Jakarta terkait konflik Israel-Palestina yang kian memanas? Pak sendiri terkait perang Hamas dan juga Israel, gimana sih nih Pak? Tanggapan saya sangat prihatin ya, karena dengan adanya perang tersebut terlalu banyak pertumpahan darah. Banyak sekali anak-anak kecil yang kena korbannya, orang-orang tua, semuanya ya. Hamas sendiri sebenarnya melakukan pembelaan atas penyerangan dari pihak Israel. Harapan dan juga tanggapan ke pemerintah Indonesia dan juga hukum internasional melihat warga Palestina sudah memasuki krisis kemanusiaan, Pak. Ya, tanggapan saya kepada pemerintah maupun hukum internasional, mudah-mudahan pemerintah dan hukum internasional tersebut bisa membantu menengahi masalah tersebut, peperangan tersebut, sehingga tidak terjadi lagi pertumpahan darah dan ada penyelesaian yang lebih baik. Ya, kalau kami sebagai masyarakat ya sangat menyayangkan bahwa konflik ini sampai terjadi. Bagaimanapun juga konflik peperangan ini kan berpengaruh terhadap kita semua. Harapannya semoga Indonesia bisa bersisi kemanusiaan ya, membantu saudara-saudara kita di Palestina biar perang ini cepat kelar dan semoga tidak banyak korban kembali yang jatuh di Palestina. Ya semoga secara hukum internasional tersebut sebenarnya sudah bagus dan semoga bisa ditetapkan secepatnya, dibantu dengan pemerintah Indonesia yang menyuarakan di dunia internasional gitu. Serangan pendudukan Israel membuat semakin banyaknya korban jiwa, termasuk anak-anak dan juga perempuan. Bahkan serangan Israel menargetkan rumah-rumah warga Gaza dan juga kampung-kampung pengungsian. Dan per hari ini total korban jiwa meninggal dunia sebanyak 2.800 orang dan korban yang mengalami luka-luka sebanyak 10.000 orang lebih. Dan diharapkan lembaga-lembaga warga sipil dan juga lembaga internasional dan juga pemerintah dapat bergerak cepat mencegah kebijakan kedudukan dan juga membuka sektor kemanusiaan di Gaza. Dan sebagai warga negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, sudah seharusnya mendukung kemerdekaan Palestina dan mencegah imperialisme dan juga terorisme Israel. Dengan saya Nisa Sahib bersama juru kamera Dimas Winardi dan juga Jamie Jasin, sampai jumpa di vlog Gaza berikutnya.